Baik, mari kita buka dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama secara online untuk boleh menyatukan hati kami, untuk kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah-Mu, Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang boleh hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu boleh hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Boleh menjamah hati kami satu persatu, pribadi lepas pribadi. Dan kami mau buka hati kami sepenuhnya pada saat ini ya Tuhan. Kami mau persiapkan diri kami sepenuhnya agar Kau layakkan kami untuk memuji dan menyembah-Mu lebih dalam lagi. Ampuni kami ya Tuhan, apabila pada hari-hari yang lalu kami melakukan segala kesalahan ataupun dosa yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja. Kami mau persembahkan itu kepadamu Tuhan, dan kami mohon biarlah Engkau yang boleh menghapusnya, menghapus segala kesalahan dan dosa-dosa kami, memurnikan kami dan melayakkan kami kembali. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu mengasihi kami. Mari kita pada saat ini mau undang anak-anak dan kita mau berdoa buat anak-anak. Joshua, Vina, kita mau tumpang tangan untuk mereka semua, anak-anak kita. Tuhan Yesus, kami mohon berkat-Mu untuk anak-anak kami ini. Kami mohon penyertaan-Mu untuk mereka dalam kehidupan mereka, untuk masa depan mereka, untuk setiap apa yang boleh mereka hadapi pada saat ini ataupun ke depannya nanti. Biarlah kiranya Engkau selalu menuntun mereka dan menjauhkan dari segala macam yang buruk, segala macam yang jahat. Biarlah mereka selalu berjalan di jalan-Mu. Biarlah Engkau berikan rahmat kebijaksanaan selalu kepada mereka ya Tuhan Yesus, agar mereka selalu berada di jalan-Mu Tuhan. Engkau berkati pendidikan mereka, Engkau berkati masa depan mereka, panggilan hidup mereka, pasangan hidup mereka. Dan kami percayakan mereka dalam tangan-Mu. Engkau berkati kami orang tuanya selalu, agar kami pun secara bijaksana dapat mengasihi mereka dengan kasih yang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami persembahkan anak-anak kami ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Amin. Baik, kita mau kembali menyiapkan hati kita untuk masuk lebih dalam lagi. Kita mau undang Roh Kudus untuk boleh bekerja dalam diri kita masing-masing, untuk menjamah hati kita, untuk memberikan sukacita dan kedamaian dalam hati kita. Kita percaya tiada yang mustahil bagi Dia. Kita percaya bahwa Allah selalu turut bekerja dalam setiap apa yang kita alami. Mari kita angkat pujian ini. Roh Kudus, Engkau yang hadir di sini dan mengalir di bait-Mu yang suci, jamahlah kami. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci,
perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. kita angkat pujian ini sekali lagi dengan segenap hati kita. Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kami terpujilah namamu ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, saat-saat yang indah kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih untuk sukacita dan kedamaian dalam hati kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Bagi teman-teman yang mungkin mendapatkan sabda pengetahuan, bisa menuliskan di kolom komen. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami juga mau mendengarkan kesaksian dari beberapa teman kami dan juga renungan yang akan dibawakan oleh Romo Hari dan tanya jawab. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan. Kami mohon berkat-Mu bagi kami semua yang akan melayani-Mu pada saat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus bekerja dalam hati kami, bekerja melalui teman-teman kami yang melayani pada saat ini. Bekerjalah ya Tuhan, bekerjalah bagi mereka semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik, Grace, silakan untuk kesaksiannya. Oke, Rate. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Malam. Sharing saya malam ini, saya mau bercerita tentang bagaimana kasih Allah tuh benar-benar sangat membantu saya selama masa COVID ini. Karena terus terang lewat kejadian pandemi ini justru membantu saya untuk melihat kembali prioritas apa sih yang paling penting dalam hidup. Jadi waktu itu ceritanya tanggal 16 April, itu pertama kalinya, 16 Maret, itu pertama kalinya itu ada salah satu dari associate di kantor tempat saya bekerja itu dinyatakan positif terkena COVID. Terus terang waktu itu karena saya juga ada di manajemen, terus terang berita ini tuh sangat mengagetkan buat kita semua waktu itu. Waktu itu hotel saya masih buka 100%, kita masih ada juga tamu di resort. Terus abis itu, waktu pas pertama kalinya kita tahu ada salah satu associate kita yang terkena COVID, waktu itu yang kita lakukan masih komunikasi dulu dengan beberapa tim di regional kami, dan kita masih mau melihat kelanjutannya. Jadi waktu itu resortnya masih tetap dibuka, kita tetap masih beroperasi seperti biasa. Kemudian sambil kita menunggu keputusan, waktu itu kira-kira sekitar 10 hari gitu kita udah mulai berencana, oke, kayaknya kita akan tutup, kemudian tim-tim kita akan kerja dari rumah. Kurang dari 4 hari kemudian, jadi kira-kira 14 hari setelah kejadian salah satu associate kami itu kena COVID, tiba-tiba kita dapat salah satu suspek, ada associate kita yang kena dugaan kalau dia ada indikasi terkena COVID dan sudah dapat surat rujukan untuk tes di Sanglah. Waktu hari itu tuh sebenarnya 1 April. Jadi waktu pas pertama kali kita tahu beritanya, itu rasanya tuh benar-benar kayak disambar petir. Pertama itu karena sebenarnya waktu pada saat kita contact tracing dari kejadian pertama dan kejadian kedua, associate ini tuh paling banyak itu punya kontak sama departemen saya, karena departemen saya ada di finance, dan kebetulan kedua orang ini, yang pertama office-nya di sebelah office saya persis, yang satunya lagi itu memang dia banyak banget kontak sama kita. Nah terus waktu pas kita lagi contact tracing, ternyata ada beberapa associate di dalam tim saya, mereka memang betul-betul komunikasi setiap hari, dan durasinya itu cukup panjang. Jadi waktu pada saat setelah itu ada suspek kedua, itu tuh rasanya kayak
pokoknya benar-benar kayak disambar petir, terus udah gitu tuh jantung tuh rasanya tuh kayak mencelos gitulah. Dan waktu itu satu-satunya hal yang harus tetap saya lakukan adalah tetap berpikir secara rasional, kemudian memastikan semua tim saya baik-baik aja, dan menyiapkan mereka supaya mereka pun juga nggak mengalami shock lah gitu kan. Hari itu juga 3 jam kemudian kita semua harus pulang ke rumah. Terus abis itu kantor saya waktu itu langsung di cleaning, kemudian langsung benar-benar dievaluasi untuk setiap hal yang kita lakukan, dan otomatis sejak dari tanggal 1 April itu sampai hari ini saya nggak pernah datang ke kantor lagi, kecuali 1-2 kali lah. Terus terang dari sejak tanggal 1 April itu sampai tanggal 14 April, selama menunggu self quarantine, itu adalah masa-masa yang penuh ketidakpastian sih. Yang saya lakukan waktu itu, saya telepon beberapa teman baik saya yang kerja di rumah sakit, terus yang punya kenalan di rumah sakit Sanglah juga, untuk nanya misalnya kalau misalnya saya benar-benar sampai kena COVID atau salah satu tim saya kena COVID tuh gimana caranya penanganannya, kemudian step-stepnya, terus gimana prosesnya juga. Jadi supaya memastikan kalau sampai memang saya harus masuk rumah sakit gitu kan waktu itu, kayak apa aja sih yang harus di-prepare. Tentunya waktu itu saya doanya tuh udah pagi, siang, sore, malam lah, ketakutan soalnya. Takutnya itu adalah karena takut ada salah satu tim saya yang kena, kemudian saya juga kena, terus gimana nanti ada rumah sakit yang mau ngerawat apa enggak gitu. Karena waktu pas awal-awal itu banyak rumah sakit tuh yang nolak untuk terima pasien COVID. Jadi selama bulan April, kemudian sampai hari ini gitu kan, yang benar-benar saya rasakan itu, saya justru malah mengevaluasi gimana sih prioritas hidup saya selama ini. Kemudian saya melihat apa sih yang sebenarnya penting sama yang nggak penting gitu kan. Dan terus terang ini membantu saya untuk melihat seperti apa relasi hubungan saya terutama dengan orang-orang yang paling terdekat dengan saya. Dengan keluarga, dengan teman, dengan banyak orang lah gitu kan. Jadi kayak kemudian kualitas doa saya dan seberapa jauh saya mempercayakan hidup saya ini di tangan Tuhan sih. Waktu itu terus terang saya udah nggak mau lagi tuh ngeliat berita gitu kan. Jadi saya udah tahu apa aja yang mesti diwaspadai dari gejala-gejalanya, berapa banyak orang yang tertular, itu tuh udah berhenti setelah itu. Jadi setelah saya ngelakuin self karantin, setelah hari ke-5 gitu kan udah give up gitu sama segala macam berita, itu setelah itu saya udah nggak pernah lagi ngeliat lagi berita. Setelah itu yang saya baca cuman baca renungan, terus udah gitu ya baca Alkitab juga gitu kan. Dan terus terang kasih Allah tuh benar-benar saya rasakan lewat penguatan dari renungan-renungan yang saya dengar, sharing-sharing, kemudian dari teman-teman sekomunitas juga, karena bersyukur banget punya komunitas di sini. Dan terlebih sih sebenarnya kasih Allah yang saya paling rasakan itu adalah karena sampai hari ini masih dikasih kesempatan untuk bisa berkumpul sama teman-teman walaupun lewat online, sama keluarga juga. Dan meskipun the new normal ini ya, jadi kita semua sharing lewat online, lewat telepon, video call, tapi justru ini yang paling membuat saya paling merasakan betapa besar kasih Allah sih dalam hidup saya, terutama setelah kejadian pandemi ini. Sekian dari saya, terima kasih semua. Thank you Rati, tepuk tangan. Wah, luar biasa. Ada lagi? Bang Frankie? Bang Frankie ada? Halo, Ya, oke Bang Frankie ada?
Ada. Clear ya? Ya, silakan Bang Frankie. Suara saya kedengar ya? Mantap. Oke. Oke, baik. Selamat malam untuk kita semua dan selamat malam Romo Hari untuk kesaksian tentang bagaimana kasih Allah terhadap diri saya dan keluarga saya dalam masa pandemi COVID-19. Jadi Tuhan itu begitu baik bahwa segala rancangannya itu indah. Kalau kita bisa baca di dalam Yesaya 55 ayat 8 itu, dia bilang, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Tuhan itu luar biasa buat saya. Bahwa memang pencuri datang membinasakan dan membunuh. Tapi dia datang supaya kita memiliki kehidupan dan berkelimpahan artinya. Jadi kesaksian saya tentang bagaimana kasih Allah terhadap saya dan keluarga saya, anak-anak dan istri saya. Jadi saya ini bekerja berhubungan dengan pariwisata. Saya tidak tahu bahwa akan terjadi hal demikian. Karena semua ini kan kita tidak pernah tahu akan terjadi hal sedemikian. Tapi Tuhan begitu merancangkan segala sesuatu buat saya dan istri saya dan anak-anak saya. Saya bekerja sebagai anggota yang istilahnya notabene di perusahaan saya adalah freelance, artinya tenaga marketing lepas. Jadi ketika saya tidak ada customer, saya tidak dapat komisi apapun. Dan saya tidak punya gaji. Semua itu tergantung dengan customer. Nah, oleh karena itu, bagaimana saya merasa bahwa satu kasih Tuhan yang begitu besar, di mana sebelum terjadi COVID, Tuhan sudah tahu bahwa apa yang kami akan alami. Lalu Tuhan menggiring kami untuk bekerja di asuransi. Bekerja di asuransi artinya Tuhan begitu merancangkan semua ini buat saya dan istri saya dan anak-anak saya. Bayangkan sahabat, ketika saya sebagai penghasil utama istilahnya, jikalau istri saya tidak bekerja di asuransi, apa yang terjadi pada masa COVID-19? Artinya, saya memiliki income itu zero ketika saya mengandalkan perusahaan tersebut. Karena perusahaan ini bergerak di bidang pariwisata. Dan saya memiliki income itu tergantung pada turis customer yang saya dapat. Nah, bayangkan saya tidak punya income. Tapi damai sejahtera itu yang turun atas pada saya. Saya juga tidak mengalami stres dan sebagainya. Karena begitu indahnya Tuhan merancangkan semua ini. Saya bekerja dan istri saya bekerja di asuransi. Artinya, Tuhan itu sudah merancang kehidupan kami. Jadi ketika pandemi seperti ini, kami tetap bisa mendapatkan istilahnya support dari income yang sudah Tuhan berikan melalui asuransi. Walaupun pendapatan kecil, karena semua orang juga mengalami hal demikian, tapi paling tidak kami memiliki income untuk mensupport pada kehidupan ini, pada masa pandemi ini. Nah, satu kesalahan besar buat saya, teman-teman, bahwa kita tidak pernah berpikir tentang yang namanya berinvestasi atau menabung untuk suatu hal yang terjadi yang kita tidak pernah tahu. Nah, buat saya sendiri dan istri saya, kami malahan investasi kami itu naruhnya di
produk asuransi. Nah, dalam jangka waktu, karena ada produk di asuransi, sorry ini bukan promosi, tapi memang itu kenyataan, bahwa kami menaruh semua yang namanya keuangan kami itu di asuransi. Nah, untuk biaya hidup makan setiap hari kami secukupnya. Nah, ini aset yang kami bangun. Artinya, aset ini dalam bentuk aset mati. Istilahnya kami tidak bisa ambil dalam ketentuan masa kontrak. Nah, ini membuat kami tidak bisa mengeluarkan istilahnya duit. Kalau misalnya kami punya duit di bank, artinya kami menikmati, ya, kayak gitu. Tapi dalam situasi begini, uang kami di sana di asuransi, yang istilahnya kami tidak bisa ambil. Bukan seperti deposito ya, kita bisa cairin dan sebagainya. Tapi ada ketentuan dan sebagainya. Nah, hal penting yang membuat saya bahwa Tuhan menggiring kami ke sini, ada kasih Tuhan yang begitu luar biasa, bahwa Tuhan mempersiapkan ini semua supaya pada saat hal terjadi demikian, kami akan tetap hidup. Nah, itu yang saya sharing, bahwa saya kepingin supaya ini menjadi suatu pembelajaran bagi kita semua. Bagi saya terutama, bahwa dengan penghasilan istilahnya hanya mengandalkan pariwisata dan sebagainya, dan saya harus punya mindset baru untuk merancang keuangan, di mana saya harus menaruh sebagian uang untuk hal-hal yang kita tidak pernah tahu. Jadi intinya bahwa Tuhan merancangkan segala sesuatu buat saya dan istri saya sebelum itu terjadi, tapi Tuhan membawa kami ke tempat ini supaya kami tetap hidup. Tuhan tetap memberikan kami penopangan. Sekalipun kami berjalan, artinya sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, tetapi ada tangan Tuhan yang menopang. Thank you, sahabat. Iya, thank you Bang Franky. Ya, Tuhan sudah punya rencana sendiri ya. Sekarang Tuhan punya rencana melaparkan, menghauskan kita semua akan entertain ya kan. Habis ini nanti semuanya pada ke Bali. Tenang aja, puji Tuhan kan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Oke. Ya, selanjutnya saya serahkan ke Romo Hari. Romo Hari silahkan. Oke. Terima kasih Grace, dan terima kasih untuk sharingnya dari Ratih dan juga Pak Franky ya. Kisah hidup yang sangat luar biasa, bersyukur. Salam semuanya, selamat malam semuanya. Tentu semangat semuanya, kalau saya lihat dari teman-teman semuanya tadi semangat. Ini menjadi suatu modal yang sangat penting untuk komunitas DOGCC, Disciple of Jesus Covenant Community ya, gathering yang sangat luar biasa ini. Maka saya ingin mengajak teman-teman untuk kemudian mengatakan aku bahagia gitu kan ya, hempaskan ke depan ya, aku bahagia. Mungkin bisa gerakan tangan masing-masing, tepuk dadanya, aku bahagia. Bahagia. Aku bahagia ya. Mungkin bisa ditampilkan slide-nya gitu kan ya. Oke. Memang sesuatu yang kemudian kalau kita bicara soal new gitu kan ya, kalau ada yang new itu kan selalu membahagiakan kita. Itu kalau melihat yang baru itu kan bahagia. Kita itu pengennya itu kan selalu fresh. Kalau bisa itu tampil seperti habis mandi terus, sehingga para ibu-ibu, para putri-putri itu tacap terus gitu kan ya, meskipun mandinya mungkin sehari sekali atau tidak pernah mandi gitu kan ya, yang penting tacap gitu kan ya, kelihatannya sudah mandi, tampil fresh gitu kan. Ini ingin menunjukkan bahwa hidup kita itu ingin selalu baru, ingin sesuatu yang kemudian muncul yang indah, muncul yang baik dan sebagainya, sesuatu yang new. Maka kalau kita mau melihat di sekitar kita itu juga sesuatu banyak yang new gitu kan ya, seperti sebuah pertumbuhan next ya, lanjut slide-nya, seperti tanaman itu kan muncul kuncup-kuncup pertumbuhan, itu juga memberi kebahagiaan. Kalau sekarang saya juga salah satu kegiatannya menanam sayuran, menanam tanaman hias dan sebagainya. Setiap kali ada kuncup baru yang mulai tumbuh, itu ada sesuatu yang membahagiakan.
apa yang saya perjuangkan, apa yang saya kemudian upayakan, saya siram tiap hari, saya pupuk, saya perhatikan itu menunjukkan pertumbuhan. Ada sesuatu yang baru itu juga memberi kebahagiaan. Pertumbuhan itu memberi kebahagiaan. Sehingga ada banyak orang yang kemudian mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, senang pun tidak datang. Bersakit-sakit dahulu, senang kemudian gitu kan ya. Ada sesuatu ketika kita mau mendapatkan sesuatu yang baru, sesuatu yang membahagiakan, itu ada sesuatu yang harus juga kita perjuangkan. Gambarannya, lanjut slide-nya. Gambarannya itu seperti kalau di dalam Yohanes 16 ayat 21 itu seperti seorang perempuan yang melahirkan gitu kan. Di Yohanes 16 ayat 21 dikatakan seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seseorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Ini menjadi gambarannya. Kalau saat ini ada situasi yang tidak mudah, tadi ada kekhawatiran, ada ketakutan yang digambarkan oleh Ratih, juga kemudian Pak Franky juga menggambarkan bahwa hidupnya juga ada tantangan, wisatawan tidak ada, ditutup semua, hidup bahkan sehari-hari dari situ. Itu seperti situasi yang tanpa harapan ke depan gimana? Situasi ke depan gimana? Hidupku gimana? Sehat atau enggak? Apakah saya nanti akan di rumah sakit kena COVID atau enggak dan sebagainya. Kondisi seorang ibu yang sakit ketika mau melahirkan itu kan penderitaan yang sangat luar biasa. Kalau saya lihat film-film, saya nggak tahu ya karena saya belum pernah hamil dan saya tidak hamil itu kan ya, dan saya tidak punya istri sehingga tidak bisa membayangkan, hanya membayangkan kalau lihat film-film, lihat cerita-cerita, kisah-kisah para ibu yang mau melahirkan secara normal itu kalau bisa ini berlalu daripada aku gitu kan ya, seperti kata Yesus. Kalau bisa itu penderitaan ini berlalu daripada aku. Tetapi begitu kelahiran anak, dia melihat tangis anak, anaknya sehat lahir itu betapa bahagia. Penderitaan itu hilang semuanya. Ini sesuatu yang new, yang membahagiakan. Tadi Rati juga cerita ketika dia merasa takut, tetapi kemudian ketika dia perjuangkan lama-lama kemudian oh ya saya menjadi introspeksi diri, saya melihat apa fokus hidup saya dan sebagainya. Pak Franky juga demikian, ternyata Tuhan sudah menyiapkan ada sesuatu yang ternyata di balik semua itu ada kabar sukacita, ada kebahagiaan yang kemudian dihasilkan dari perjuangan yang tidak mudah itu. Nah, lanjut slide-nya seperti di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 sampai 22 itu dikatakan sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ya, kita semua sekarang itu kalau kita lihat sedang mengeluh gitu kan ya dengan dampak pandemi ini gitu. Tidak hanya yang terkena corona tetapi juga yang terdampak karena kesulitan ekonomi, keluar dari pekerjaan, ada kesulitan untuk pemasaran, konsumen, dan sebagainya. Semuanya rasanya kalau ketemu banyak orang, atau kemudian video call, atau kemudian komunikasi itu situasinya mengeluh. Sama-sama merasa sakit bersalin. Sama-sama kita merasa sakit. Tidak hanya Indonesia, tidak hanya Bali, tidak hanya Jawa, tetapi seluruh dunia itu mengalami situasi ini. Mengeluh, merasa sakit bersalin. Dan lagi-lagi gambarannya bagaimana orang yang sakit bersalin itu pada saatnya nanti akan mendapatkan bahagiaan ketika melihat bayinya lahir. Saya bisa membayangkan lanjut seperti pertumbuhan manusia, kalau kita melihat tadi, pertumbuhan manusia itu dari janin itu kan situasinya kan nyaman. Ketika janin di dalam kandungan itu nyaman, dia nggak perlu mikirin soal makan, nggak perlu mikirin soal nafas, nggak pikir soal nutrisi dan sebagainya, semuanya udah dicukupi oleh kandungan, oleh ibunya. Itu hidup kita tuh pernah mengalami situasi kenyamanan itu. Tapi pada saatnya nanti 9 bulan 10 hari kita harus keluar, kita harus lahir menjadi bayi. Ketika lahir itulah kemudian kita harus dipaksa menangis untuk menjadi ukuran bahwa anak ini sehat atau tidak. Dia bisa bernapas atau tidak. Kalau nggak menangis kemudian dipukul katanya dokter itu. Dipukul pantatnya supaya menangis. Kalau tandanya dia menangis, oh berarti anak ini sudah bisa bernafas. Kita diajak untuk bernafas sendiri.
mulai belajar nafas sendiri. Ada situasi ketika di kandungan kita nyaman, tetapi ketika menjadi bayi, situasi menjadi tidak nyaman. Ada ketidaknyamanan. Kita harus bernafas lagi. Kita kemudian harus mulai belajar minum, belajar makan. Situasi yang nyaman, kita membutuhkan new normal lagi. Kebiasaan yang baru lagi. Kebaruan lagi. Yang dulu sudah biasanya nyaman di kandungan, kita harus ada kebaruan lagi, makan sendiri lama-lama. Ketika udah balita dilatih makan sendiri, yang dulunya disuapin, ketika bayi sudah digendong-gendong, tapi ketika sudah balita harus belajar berdiri, belajar berjalan, berlari. Kita kehilangan kenyamanan. Dulu kalau nangis langsung digendong, tapi sekarang kok kadang-kala dibiarkan oleh orang tua gitu ya. Kalau nangis sebentar saja langsung dikasih makan, dikasih minum, ini nangis kadang-kala dibiarkan. Ada banyak hal yang kemudian dari hal yang nyaman kemudian kita kembali ke situasi yang tidak nyaman. Ini kita alami. Kita bersyukur bahwa menjadi manusia itu punya daya juang yang sangat luar biasa. Rasanya makhluk hidup yang punya penyesuaian yang sangat tinggi adalah manusia. Kita karena sudah dilatih sejak kecil, sejak kita di dalam kandungan, keluar dari kandungan, balita, remaja, dewasa, kita semakin kemudian dalam etapa terus-menerus yang kemudian mengalami ketidaknyamanan. Dulu waktu mungkin bayi gitu kan nggak nyaman gitu kan, ya ngompol, nangis, diganti dan sebagainya. Nanti di etapa mulai dewasa ada ketidaknyamanan lagi, ada banyak keluhan gitu kan. Saat-saat ini di situasi pandemi ini banyak sekali keluhan gitu kan ya. Ada yang suami-suami ada mengeluh gitu kan ya. Syukur-syukur tadi ya kalau soal drakor, suaminya hobi nonton drakor, tapi ada suami yang tidak hobi nonton drakor. Dia mengeluh, Romo, saya bosan banget di rumah. Loh, kan senang ketumpul keluarga. Enggak, karena televisi dikuasai oleh istri. Isinya hanya nonton The World of the Married gitu kan ya. Nonton itu terus gitu kan ya. Enggak dikasih peluang, saya enggak hobi itu gitu kan ya. Itu kasihan juga gitu kan ya. Ada yang kemudian orang muda kemudian mengatakan, Mama saya itu nggak senang di rumah gitu kan ya. Kalau dulu saya tidak kos gitu. Kalau tidak cocok dengan orang tua, saya udah kabur aja di kos, kumpul dengan teman-teman dan sebagainya. Tapi sekarang saya tiap hari ketemu dengan bapak saya yang keras kepada saya, sering marahin saya. Sekarang saya tiap hari harus ketemu dengan dia. Nggak nyaman. Seperti kalau saya cerita-cerita dengan teman di Cina itu, semenjak pandemi di sana, kemudian lockdown dan sebagainya itu, ada banyak kasus perceraian karena ada situasi yang kemudian para istri itu jengah melihat suaminya tiap hari kok tidur melulu gitu kan ya, kok tidak melakukan aktivitas apapun. Di sisi lain suami-suami juga kemudian pengen marah pada istri-istrinya gitu kan ya, karena juga melihat kelakuannya yang kemudian kok malas banget hidup gitu kan dan sebagainya. Ini yang kemudian saling menyalahkan, itu jadi muncul persoalan. Kalau di Jawa Barat kemarin Ridwan Kamil juga memunculkan di Jawa Barat ada persoalan di Tasikmalaya, angka yang hamil itu tinggi gitu kan ya. Padahal hamil di situasi seperti ini kan juga tidak mudah karena tidak bisa langsung gampang ke rumah sakit dan sebagainya. Ada situasi yang tidak nyaman yang kita alami. Tetapi ada banyak pengkondisian new normal yang kemudian menjadi tantangan kita. Kita sudah terlatih dengan situasi itu. Itu menjadi catatan kita bahwa benar kita mengalami tantangan tiap hidup kita, tiap etapa hidup kita, dari janin, bayi, balita, remaja, dewasa, kita punya tantangan. Tetapi sadar bahwa lewat tantangan itulah kemudian kita semakin didewasakan. Saya hanya membayangkan kalau kita tidak kemudian punya new spirit gitu kan ya, tidak punya penyesuaian untuk new normal, untuk kebaruan baru di dalam kehidupan kita, maka kita akan seperti baby terus. Tetapi karena kita kemudian mau berupaya untuk lebih baik lagi, maka kemudian kita menjadi semakin dewasa, makin mandiri dan sebagainya. Meskipun ada banyak cara. Bisa jadi kesadaran kita, ada banyak cara yang kemudian mungkin kita didorong, harus dipaksa dulu dan sebagainya, tetapi ini yang kita alami. Nah, situasi etapa kenormalan baru kita hadapi dengan tentunya dengan spirit baru. Terus-menerus tidak terus kemudian lunglai tak berdaya. Lanjut ya.
kita bisa membayangkan gitu kan ya, dalam perjalanan gereja kita juga mengalami situasi new normal gitu kan ya. Dulu di prakonsili itu juga mengalami situasi yang diskusi panjang gitu kan ya, bagaimana kemudian ada konsili Vatikan kedua, orang sudah merasa nyaman dengan tata liturgi Latin tradisional. Kalau gampangnya, kalau sederhananya, contohnya kalau misa itu menghadap ke altar, imam yang doa, umatnya doa sendiri dan sebagainya. Tetapi kemudian ketika Konsili Vatikan kedua membahas banyak hal, soal tata liturgi, soal tata komunikasi, soal tata uh, gerejawi yang banyak hal kemudian dibongkar dan kemudian digambarkan seperti pintunya itu dibuka, jendela mulai dibuka-buka kembali. Ada cara pandang yang berbeda bahwa di luar gereja itu ada keselamatan dan sebagainya asal mengikuti ajaran nilai-nilai Kristiani dan sebagainya. Kemudian mulai perayaan Ekaristi juga ada kontribusi dari umat, ada keaktifan dari umat boleh ikut menyanyi, ikut menjawab dan sebagainya, imam menghadap ke umat, doa bisa didoakan bersama dan sebagainya, yang tidak pernah terjadi ketika pra-konsili Vatikan II. Tetapi ketika pasca konsili Vatikan II, itu berubah. Kita mengalami yang namanya juga new normal. Dalam kehidupan gerejawi kita menghadapi situasi itu. Ada perubahan baru yang kemudian membuat kita itu menjadi semakin lebih baik lagi. Termasuk di dalam pandemi ini rasanya tadi kalau kita mendengarkan sharing dari Rate dan juga Bapak Frankie, ada situasi baru yang ternyata membawa berkat, membawa situasi yang lebih baik lagi. Next slide-nya. Nah, ini gambarannya ya. Konsili Vatikan II itu tahun 1962 sampai 1965. Pada awalnya yang mencetuskan itu Paus Yohanes 23. Dia punya pandangan yang sangat progresif sekali berkaitan dengan gereja. Seperti Paus Fransiskus ini yang sangat progresif untuk membuat banyak pembaharuan dan sebagainya. Dan waktu itu di tengah-tengah ada jeda, istirahat sebentar, dan kemudian mau mulai lagi karena ini menjadi konsili yang panjang selama kurang lebih 3 tahun. Ketika di pertengahan mau melanjutkan, itu Paus Yohanes 23 itu meninggal dunia. Dan kemudian digantikan oleh Paus Paulus ke-6. Dan terkenal konservatif. Orang sudah takut ini pasti Konsili Vatikan kedua akan gagal untuk mengadakan banyak pembaharuan. Tetapi ternyata tidak. Pada waktu itu Paus Paulus VI ternyata mendukung sekali untuk banyak perubahan di dalam gereja. Ini new normal. Saya bisa membayangkan waktu dulu mengubah tata liturgi itu menjadi tidak mudah juga gitu kan ya. Pasti tata perayaan Ekaristinya berubah, melatih umat untuk ikut ambil bagian yang dulu biasanya kalau ke gerejanya rosario, doa pribadi, terus kan pas komuni maju ke depan gitu kan ya. Tetapi sekarang kita bisa merasakan dari new normal yang terjadi pada waktu itu menjadi normal pada saat ini. Dan saat ini kita dari pandemi ini mengalami new normal lagi, bisa streaming. Nggak enak, nggak nyaman. Kalau kemudian kita survei itu kemarin ada sekitar hampir 60% itu nggak rindu, kangen untuk ke gereja dan sebagainya. Ada situasi yang nggak nyaman gitu kan ya. Tetapi ini lagi, tiap tahap kita itu sudah mengalami situasi itu. Ini yang rasanya juga perlu kita sadari bahwa hidup kita sebenarnya sudah terbiasa dengan mengalami yang namanya new normal. Tetapi memang dalam pandemi corona ini menjadi situasinya lebih gitu kan ya, lebih menantang bagi kita. Karena ada banyak hal yang ternyata menjadi protokol dan sebagainya yang tidak bisa kita lakukan, yang biasa ini tidak biasa itu dan sebagainya. Tetapi dari hikmat atau berkat yang bisa kita petik itu juga kita boleh syukuri. Kemudian kalau kita lihat next slide, new normal ini juga dialami di dalam kehidupan para murid. Khususnya kalau saya kutipkan di situ dari Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, itu dikatakan di situ, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia
sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini bisa dibayangkan para murid itu juga mengalami ke new normalan. Jadi ketika hidup bersama-sama dengan Yesus, mungkin mereka merasa punya pemimpin, guru yang jelas di depan mata mereka, yang mengarahkan mereka dan sebagainya. Tiba-tiba ada tanda-tanda bahwa Yesus akan meninggalkan mereka. Yesus akan bangkit, Yesus akan naik ke surga, tetapi Dia memberikan Roh Kudus. Ini situasi ke new normalan baru lagi, bahwa selama ini saya hidup bersama dengan guru saya, bersama dengan Yesus, tetapi saat ini menantang Dia naik ke surga nih, tapi Dia memberikan roh lain, roh penolong, yakni Roh Kudus. Ini pengkondisian yang beda lagi nih. Ini apa lagi nih? Roh Kudus itu siapa? Roh kebenaran itu amanah lagi dan sebagainya. Yang akan menyertai kita itu bukan Yesus lagi nih. Tapi siapa nih gitu aja. Ini yang menjadi situasi yang menantang bagi para murid juga. Yang kemudian membangkitkan kita pada saat ini adalah soal kataan tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Yesus, tetapi menjadi tanggung jawab bagi kita semua. Tentunya dengan penyertaan Yesus sendiri. Dan new normalan itu memberi berkat dan menantang kita untuk didorong lebih baik lagi. Ada spirit baru yang lebih dibangkitkan kepada diri kita. Kita bisa melihat dalam kisah Pentakosta ya. Kita lanjutkan next. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 14, tapi saya hanya menyingkat ayat saya tuliskan di situ ayat 1 sampai 4 saja. Ketika Pentakosta itu semua orang percaya dan berkumpul di satu tempat. Saya membayangkan, saya bersyukur pernah ada dan berdoa di tempat di mana terjadi peristiwa Pentakosta itu di Yerusalem di sana. Tempatnya nggak begitu besar, tetapi bisa bayangkan dulu para murid yang mengalami ketakutan dan kemudian bersembunyi karena Yesus sudah meninggal dunia, naik ke surga dan sebagainya, mereka ketakutan bahwa pemimpin mereka nggak ada nih. Mereka harus berdikari nih. Tapi masih belum tahu apa yang harus mereka lakukan. Tetapi peristiwa Pentakosta ini menjadi new normal bagi mereka. Ada tantangan baru, bahkan Pentakosta itu menjadi ulang tahun gereja. Pertama kali gereja itu didirikan, menjadi ulang tahun gereja. Disitulah yang kemudian kita bisa melihat bagaimana posisi Yesus yang kemudian dilanjutkan oleh para murid. Karena ada peristiwa ini. Mereka dibangkitkan dengan spirit baru, yakni spirit dari Roh Kudus. Tidak lagi mereka kemudian terpecah dari mana, dari bangsa mana, dari suku mana, dari negara mana, dan sebagainya. Tetapi mereka semakin menyadari bahwa Roh Kudus itu menyatukan mereka. Dalam peristiwa ini saya bersyukur sekali ketika melihat tampak yang kemudian bisa kita lihat sederhana saja, ada banyak lagu-lagu yang dibuat antar daerah, seluruh Indonesia, berbagai negara, gitu kan ya, ada yang 30 negara, 80 negara dilibatkan, berapa suku, rekor muri sampai kemudian 2.500-an orang dari berbagai daerah dengan lagu-lagu daerah. Ini kan kita berbeda-beda, tetapi dengan situasi ini, dengan tantangan kita bersama ini, kita ternyata disatukan. Ada spirit baru yang kemudian diberikan kepada kita. Ada situasi new normal yang kita alami, karena kita harus stay at home, harus menjaga kesehatan, harus banyak di rumah, harus pakai masker dan sebagainya, hand sanitizer harus terbiasa cuci tangan dan sebagainya. Tetapi di sisi lain, mendatangkan berkat, ada spirit bahwa kita itu sama loh. Kita itu di hadapan Allah sama, bahwa kita punya tantangan sama, kita satu hati, saling meneguhkan, saling mendukung satu sama lain. Tidak lagi terbatas oleh negara, tidak terbatas oleh suku, dan sebagainya, kita bersama-sama. Ini menjadi situasi new normal ini memberi spirit baru lagi, kesadaran baru lagi, seperti yang dialami oleh para murid ketika mengalami peristiwa Pentakosta. Dan akhirnya, bagaimana Roh Kudus ini yang kemudian mendorong para murid untuk berani. Saya senang sekarang Romo gitu kan ya, dengan pandemi ini. Kenapa senang gitu aja? Karena sekarang banyak alternatif, banyak acara yang dibuat oleh bukan orang muda, tetapi oleh semua Katolik gitu kan ya, dari berbagai gereja, ada macam-macam, ada misa
online, live streaming gitu kan ya, ada doa live streaming, ada seminar-seminar, ada rekolesi, retret, ada macam-macam gitu kan, talkshow, bahkan guyonan, entertain gitu-gitu, online gitu. Ternyata gereja Katolik pun punya sesuatu yang kemudian bisa diberikan dengan kekinian gitu katanya gitu kan ya. Kalau dulu kak rasanya jadul apa gitu, tetapi dengan ini kita didorong, dipaksa untuk lebih kreatif lagi dan berani tampil. Ini yang rasanya juga menarik dan kemudian kita patut syukuri. Peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita memberi spirit baru meskipun kita mengalami new normal, situasi yang menantang. Nah, next. Ini yang kemudian new spirit ini yang kemudian mari kita bangkitkan dalam situasi baru, kalau istilahnya new normal atau kemudian kalau kami istilahkan dalam bahasa gereja itu habitus baru. Kita punya kebiasaan baru lagi gitu kan ya. Kebiasaan kita kan harus kita tingkatkan. Kalau dulu orang itu pelihara jenggot dan sebagainya, tetapi kemudian muncul penyakit TBC. Kalau orang bersin itu nyangkut di jenggotnya, itu kemudian menjadi sarah dan menularkan ke yang lain. Maka orang harus gaya hidup bersih. Maka kemudian tidak banyak orang berjenggot, harus bergaya hidup bersih dan sebagainya. Dulu kemudian orang banyak kena sifilis dan sebagainya. Maka muncul kemudian pembaharuan moral berkaitan dengan seks bebas untuk menjaga kesehatan berkaitan dengan ini. Ada banyak dukungan dari kehidupan beragama dan sebagainya. Situasi habitus baru itu sangat mendukung untuk kemudian bagaimana kita punya semangat baru lagi. Semangat mau hidup lebih baik lagi, lebih baik lagi. Ini yang harus kita sadari bahwa situasi habitus baru itu perlu dukungan semangat baru untuk lebih baik lagi. Maka ini menjadi introspeksi bagi kita bersama. Next ya, introspeksi bersama dalam renungan-renungan kita itu ketika kita ngobrol-ngobrol dalam ngurus Komkop KWI, itu kemudian kita memutuskan ada 4 hal yang kemudian kita ajak bersama, karena situasi baru itu membuat hidup kita ditantang untuk membangun habitus baru. Ada 4 hal. Yang pertama, hidup hemat sebagai ganti budaya buang, karena bumi itu rumah kita bersama. Mungkin kita biasa pakai atau nggak pakai, kita throw away aja gitu kan ya, beli-beli aja lah, kalau nggak kepake ya kita buang gitu kan ya. Tetapi dengan kesadaran ini kan, kalau Pas Fransiskus mengatakan bisa jadi pandemi ini adalah bagian dari kesalahan kita, karena kita tidak menjaga alam kita, tidak menjaga lingkungan kita, tidak menjaga kehidupan kita dan sebagainya. Maka perlu kita kemudian menjaga kehidupan kita. Hidup hemat, tidak kemudian buang-buang dan sebagainya. Ada banyak orang memerlukan, yang dulu kita mengatakan ya udahlah nanti beli gampang dan sebagainya. Nah, sekarang kita mengalami situasi yang tidak mudah, ekspor tidak mudah dan sebagainya, harus mengalami posisi itu. Kemudian yang kedua, hidup sehat sebagai ganti budaya kematian. Kalau kemarin ya udahlah, makan apapun dimakan gitu kan ya, nggak mikir soal kesehatan, nanti ada obat dan sebagainya. Tapi sekarang cari obat, vitamin kadang-kala nggak mudah, ke rumah sakit takut dan sebagainya. Kalau bisa olahraga tiap hari, kalau bisa berjemur gitu kan ya, berjemur untuk menjaga kesehatan dan sebagainya, maka kita disadarkan hidup sehat itu penting loh. Ada waktu untuk menjaga badan kita. Kita punya waktu untuk olahraga tiap hari. Punya waktu, kalau saya itu sampai kalau jam 5 itu olahraga dulu gitu kan ya. Nanti kadang kalau punya waktu siang jam 9 jemuran dulu gitu kan. Yang dulu tidak pernah saya perhatikan soal itu. Lewat-lewat aja gitu kan, merasa udahlah gitu kan, sehat-sehat aja. Tetapi sekarang soal ini menjadi bahasan, banyak orang menjaga kehidupan sehat. Kemudian yang ketiga, hidup produktif sebagai ganti budaya konsumtif. Berulang kali pemerintah mengatakan kita akan mengalami situasi darurat berkaitan dengan pangan dan sebagainya. Karena ketahanan pangan kita atau bulog kita itu hanya akan tahan sampai Agustus. Maka diajak untuk mulai menanam dan sebagainya, mulai produksi, kalau bisa lahan-lahan tidur diaktifkan lagi dan sebagainya. Kita ekspor, biasa impor dari beras dari Thailand dan sebagainya. Tapi sekarang mengalami kesulitan karena Thailand juga lockdown, Vietnam lockdown dan sebagainya. Maka kita harus mencukupi diri.
hidup menjadi lebih produktif. Bagaimana kita bisa menjadi lebih produktif lagi ketika di rumah, kreasi apa yang bisa kita lakukan, dan sebagainya. Ini yang kemudian menjadi tantangan bagi kita. Yang keempat adalah hidup untuk Tuhan dan sesama. Bahwa lebih sekarang gitu aja. Saya kaget juga kadangkala sehari itu ada acara doa itu dari pagi sampai malam ada gitu kan ya. Hidup lebih semakin dekat dengan Tuhan. Hidup juga memperhatikan sesama. Mereka yang mengalami kesulitan itu jadi perhatian, ada banyak gerakan-gerakan dan sebagainya. Maka catatan saya di slide saya selanjutnya itu new spirit dalam new normal itu yang perlu kita sadari adalah yang pertama, kesehatan dan keselamatan itu bukan milik pribadi, tetapi milik semua orang. Ingat peristiwa Yesus yang naik ke surga dan Pentakosta. Yesus yang naik ke surga itu tidak kemudian ya udah gue naik ke surga gitu kan, ya nggak inget lo lagi gitu kan, ya murid-murid lo masih di dunia urusi dirimu sendiri, enggak. Tetapi Yesus masih memikirkan para murid yang dia tinggalkan, maka dia utus Roh Kudus menjadi penolong yang menyertai. Dia masih peduli pada kita dan menyertai kita. Dan Pentakosta menjadi awal gerakan mereka semangati untuk kemudian didorong mewartakan, keluar dari ketakutanmu, keluar dari situasimu yang tidak punya masa depan, keluar untuk mewartakan kepada orang, dan akhirnya tumbuh. Gereja perdana kalau kita lihat saling membantu, saling menolong, mereka ditambahkan jumlahnya, banyak orang tertarik dan sebagainya, karena semangat hidup mereka mau berbagi, mau memperhatikan satu sama lain. Hidup kita juga perlu kita lihat kesehatan dan keselamatan bukan milik pribadi, tapi milik semua orang. Maka perlu untuk saling menjaga tadi. Kalau keluar pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Karena bukan urusan hanya soal keselamatanku, tetapi kita juga menyelamatkan yang lain. Ada ODP, ada BDP. Nah, yang ngeri kan kalau OTG. Saya merasa sehat, tapi ternyata saya juga terkena gitu kan ya, menularkan yang lain. Maka untuk saling menjaga kita pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak sama yang lain, supaya kita bisa menjaga orang lain supaya tidak terkena juga. Kedua, hidup bagi Allah dan sesama di bumi rumah bersama. Iman menuntut orang beriman untuk memandang dalam diri sesamanya seorang saudara atau saudari untuk didukung dan dikasihi. Ini juga spirit baru yang terus kita tumbuhkan, semangat persaudaraan ini. Menjadi peluang, kita kan urusan soal kemudian sikut-sikutan antar agama dan sebagainya menjadi sangat turun. Karena situasi ini kita kemudian bagaimana membangun persaudaraan, bagaimana mendukung satu sama lain. Ada banyak gerakan-gerakan kemanusiaan, ada banyak gerakan untuk membantu satu sama lain. Ini kan ada banyak gerakan konsultasi gratis, ada banyak acara-acara donasi dan sebagainya. Kita diajak untuk new spirit, bahwa hidup kita itu tidak melulu untuk kelompok kita, untuk keluarga kita, untuk diri kita, tetapi hidup kita juga memikirkan orang lain. Dan bumi saudari yang sedang menjadi kesakitan. Dan bumi ini menjadi, kalau kita lihat kan, membaharui diri akhirnya. Bumi kita itu memperbaharui diri. Kalau kita lihat tayangan-tayangan video, langit di Jakarta seringkali dipotret, gitu kan, sekarang bersih, karena polusi semakin turun dan sebagainya. Bumi itu juga perlu pembaharuan. Kalau selama ini dinodai terus oleh tindakan perilaku manusia, dengan pandemi ini orang kemudian menghentikan berbagai aktivitasnya, polusi menjadi semakin turun, pertumbuhan mereka menjadi semakin baik, jadi perlu disyukuri. Maka kita keseluruhnya untuk menjaga dunia kita. Ketiga, solid dengan Tuhan, dan akhirnya solider dengan sesama dan semesta. Situasi ini membuat kita solid, makin dekat, intim dengan Tuhan, dan sekaligus kita juga semakin terbuka untuk solider dengan sesama. Ini semoga menjadi spirit baru kita di dalam kondisi habitus baru yang kita jalani dan alami. Terima kasih ya. Sementara itu dulu, nanti bisa digali dalam tanya jawab ya.
Oke, terima kasih Romo Hari. Oke, Ya, untuk pertanyaannya saya buka untuk 2 orang dulu, 2 orang yang bertanya. Ya, siapa? Maris? Ya, Maris silakan. Oke. Selamat malam Romo, selamat malam. malam Haris. keluarga DOJ. Romo mau tanya Romo, ini kan sering terjadi maksudnya kita mungkin seringnya di TV atau di media sosial gitu kan. Banyak orang yang bisa dibilang mereka beriman, tetapi apa namanya? Mereka kadang berani gitu Romo, karena kan apa namanya pemerintah sendiri kan bilang apa kita harus jaga jarak apa segala macam, tapi ada orang baik yang mungkin berpikir mereka khawatir kan, ada juga orang yang berani dan dengan alasan mereka sangat beriman. Menurut Romo itu gimana Romo? Ya. Oke, langsung dijawab aja ini. Ya, Mas. silakan. Atau gimana, Chris? Ya, langsung jawab. langsung dijawab saja. Oh ya. Lihatin telah terima kasih slide ke-14 itu ya. Di slide ke-14 itu bagaimana kondisi kita itu ketika menghadapi pandemi ini. Semoga kebaca karena sangat kecil gitu kan ya. Digambarkan posisi kita itu 3 zona. Yang pertama zona ketakutan, kedua itu ada zona belajar, ketiga itu zona bertumbuh. Khawatir, parno itu wajar gitu kan ya. Tetapi kalau kemudian kita menjadi tidak terukur atau kemudian malah menjadi stres, bahkan bunuh diri, ada yang kemudian melakukan tindakan itu yang perlu kita waspadai. Zona ketakutan itu pada posisi ini, orang kemudian membeli stok obat dan masker berlebihan, menyebarkan rasa takut dan marah setiap kali dapat berita langsung kemudian di-share, sering mengeluh, langsung share info, apapun dari medsos, mudah marah, gitu kan ya. Sehingga orang mengalami banyak hal ketakutan-ketakutan gitu kan, dan kemudian memberi ketakutan pada yang lain. Awas lo kena ini, awas itu, sehingga orang tidak terkontrol lagi. Itu kita bisa mengalami zona itu. Atau yang zona kedua adalah zona belajar. Orang yang pada posisi zona belajar itu mulai menerima kenyataan, stop membaca berita yang membuat cemas, stop belanja berlebihan, mulai mengenali emosi dirinya, menyadari situasi dan berpikir untuk bertindak, stop share info dari medsos yang tidak jelas kebenarannya. Jadi info yang membangun, yang betul-betul benar itu baru di-share. Kemarin di Jakarta sempat berita video waktu banjir tahun berapa terjadi kemacetan, tiba-tiba diunggah lagi, orang sudah pada keluar nih Jakarta macet dan sebagainya, padahal itu berita sudah 6-7 bulan yang lalu gitu kan ya. Menyadari bahwa semua pihak berusaha untuk melakukan yang terbaik. Ini Yoya belajar. Mulai kemudian mendengarkan anjuran pemerintah, anjuran bersama, mulai kemudian taat ini dan taat itu dan sebagainya. Yang ketiga, ini harapannya adalah kita pada posisi zona bertumbuh. Zona bertumbuh ini kemudian mulai punya nalar, tidak asal kemudian nekat berani saja bahwa ya udahlah saya beriman pada Yesus, gitu kan. Soal urusan sakit dan tidak itu kan kalau saya beriman nggak akan gitu kan ya, masa anak Yesus kena COVID umpamanya gitu kan ya. Nah, di zona bertumbuh ini kita diajak untuk kemudian punya pengetahuan lebih, punya wawasan. Saya seringkali mengatakan bahwa iman itu perlu juga pengetahuan loh. Kita makanya ada sekolah minggu, ada kemudian katekumen, ada katekese, ada pelajaran kitab suci, bahkan ada acara hari ini itu karena iman itu butuh pengetahuan. Kalau iman kita tidak didasari, tidak ditambahkan dengan pengetahuan, maka iman kita ya mandek. Kita tidak asal kemudian saya percaya pada Tuhan, selesai. No. Kita perlu kemudian ditumbuhkan dengan pengetahuan. Anak kita itu butuh sekolah minggu sehingga pengetahuan tentang Yesus, pengetahuan tentang Katolik, gereja itu semakin luas.
sehingga mereka semakin beriman. Kalau pengetahuannya sedikit, maka dia bisa sanksi, tidak tahu soal Katolikan dan sebagainya, sehingga bisa jadi dia tidak hanya menjadi Katolik KTP gitu kan, seperti itu. Maka penting iman itu juga butuh pengetahuan. Maka pengetahuan ini yang kemudian mendukung kita untuk zona bertumbuh. Mulai tumbuh kasih sayang pada diri sendiri dan orang lain, saling menjaga, berterima kasih, mengapresiasi orang lain, menjaga emosi, tidak sebentar-sebentar kemudian marah, umpat pada kebijakan, marah pada pemerintah dan sebagainya, mencari cara untuk beradaptasi dengan perubahan, mulai kemudian memperhatikan yang lain, banyak kegiatan-kegiatan yang jadi terobosan inovasi gitu kan ya, yang dulu tidak pernah dikerjakan di rumah. Saya lihat juga di daerah-daerah itu sekarang mulai tumbuh bisnis online gitu kan, yang dari awal mereka tidak pernah punya peta bahwa mereka akan bisnis online. Ada yang kemarin sharing mereka merekrut ibu-ibu rumah tangga untuk masak di rumahnya, kemudian di-linkkan dengan aplikasi online, dan konsumen di-sharekan ke banyak konsumen, dan mereka ibu-ibu ini kemudian punya penghasilan dan sebagainya. Ibu-ibu dapur namanya, mereka mengatakan demikian. Ada bisnis baru, peluang baru, anak muda direkrut untuk menjadi mengantarkan makanan gitu kan, orderan ini. Ini rasanya juga menarik gitu kan ya, menarik bagi kita bahwa hidup kita itu di new normal ini harus punya new spirit. New spirit ini harus juga diperluas dengan pengetahuan. Nah, pengetahuan ini mari kita tumbuhkan terus supaya kita punya cara yang tepat dan aman. Sehingga kita bisa semakin bertumbuh dalam kehidupan beriman kita. Itu Marius kurang lebih ya. Jelas nggak? Makasih Romo, jelas. Ya. Itu Chris, ada lagi? Oh, ada. Ya, silakan Kopras. Malam Romo, malam teman-teman semua. Ya, malam. Ya. Malam. Romo, sebenarnya saya ini mau tanyanya ini untuk new normal itu nanti saya itu terakhir ikut ibadah sakramen tobat kan dari Desember. Kemarin saya nggak ikut ibadah tobat. Terus nanti kalau new normal itu gimana ibadah tobatnya Romo? Apa tetap harus ke gereja atau via Zoom aja bisa? Ya, thank you ya, thank you. Ini memang banyak pertanyaan banyak orang gitu kan, ketika setelah ada misal bisa live streaming, kemudian apakah sakramen yang lainnya bisa live streaming gitu kan ya, termasuk soal sakramen tobat gitu. Setelah diskusikan oleh para ahli hukum gereja dan sebagainya, itu ada tata aturannya sebenarnya. Di Katolik itu ada namanya KHK, kitab hukum kanonik gitu kan ya, untuk mengatur untuk banyak hal berkaitan dengan kehidupan menggereja, termasuk soal sakramen tobat. Di klausulat di situ kurang lebih itu dikatakan bahwa tempat itu semestinya untuk menerima pengakuan sakramen itu adalah gereja atau ruang doa. Jadi ada tatap langsung situ di tempat yang pantas gitu kan ya. Yang kedua, mengenai tempat pengakuan hendaknya dibuat pedoman untuk konferensi uskup, tetapi dengan dijaga supaya tempat pengakuan selalu dijadikan di tempat terbuka, dilengkapi dengan penyekat yang kokoh antara peniten dan bapak pengakuan dan sebagainya. Jadi di aturan-aturan di situ semuanya masih harus ada tatap muka dan ketemu langsung seperti itu di KHK-nya. Nah, terus kemudian dilihat apakah memungkinkan kalau secara virtual gitu kan ya, termasuk dengan Zoom atau dengan WhatsApp call gitu kan ya, video call gitu kan sebagainya. Itu perlu dilihat supaya ada aturan yang lain bahwa pengakuan dosa itu harus dijaga kerahasiaannya. Ya, orang kemudian ketika seperti ini ada direkam begitu banyak jebol dan sebagainya, atau kemudian ngehack dan sebagainya, ya itu menjadi ruang privasi dan ruang kerahasiaan jadi tidak terjaga secara teknis gitu kan ya, kalau di ruang virtual seperti itu.
Atau kemudian kita ngaku dosa seperti ini, ternyata di samping kita itu ada istri kita gitu kan ya, atau ada anak kita gitu kan ya. Atau di sampingnya Romo ada karyawan gitu kan ya, yang mendengar gitu gitu. Ini yang ini sebenarnya yang perlu dilihat juga gitu kan, teknis-teknis seperti ini. Maka kemudian memang kebijakannya belum diperbolehkan pengakuan dosa via virtual. Tetapi dengan habitus baru nanti ke depan pasti akan difasilitasi. Akan difasilitasi dengan protokol-protokol yang supaya bisa saling menjaga. Memangnya nanti soal jarak, pastor dan pinit yang mengaku dosa dan sebagainya harus mungkin pakai masker dan sebagainya. Mungkin harus jaga kebersihan, tidak banyak sentuhan gitu-gitu. Ini yang tentunya akan dibuat panduan seperti itu. Tentu pengakuan dosa akan sangat dibuka, tetapi untuk via Zoom dan via virtual yang lain tidak memungkinkan seperti itu. Ya, Oke. ini sudah kangen banget gitu ya, sudah Dosanya numpuk akeh, Om. dosanya. Ya. Ya, Oke. kalau mau ngaku dosanya lewat Zoom, berarti dosanya juga lewat Zoom. Gitu ya. Ya. Iya, harus lewat Zoom dosanya, baru ngaku dosanya lewat Iya. Zoom. Caranya caranya sekarang biar nggak ngaku dosa, jangan buat dosa. Bener nggak mau? Iya. Oke, berikutnya ada Bu Desi. Silakan, Bu. Ah, halo Romo, saya Halo Desi. Bu Desi ya. Ini Romo, selama masa pandemi itu kan ada ada doa komuni batin. Kemudian setelah itu sampai ada lagunya ya Romo ya, dan itu dipakai saat kita misa online. Tapi saat-saat tertentu waktu doa pribadi, bolehkah itu dipakai juga Romo? Karena kita kan juga rindu mau misa sebenarnya begitu. Ya. Thank you Bu Desi ya. Soal lagu ini ya, saya syukur ya sekarang kita itu karena banyak di rumah gitu kan ya, stay at home-nya itu membuat orang banyak kreatif gitu kan, banyak orang berkolaborasi nyanyi bareng, menciptakan lagu dan sebagainya gitu kan ya. Itu menghibur gitu kan, menghibur kita gitu kan ya, beri hiburan kita juga gitu kan ya. Mengekspresikan sesuatu itu menghibur kita juga. Menjawab pertanyaan Bu Desi soal lagu Rindu Komuni itu ya, kerinduan untuk menyambut tubuh Kristus itu baik-baik saja dinyanyikan kapanpun atau pas waktu doa itu is okay gitu kan ya. Kalau sejauh membantu doa dari Bu Desi dan sebagainya nggak masalah gitu kan ya, nggak masalah. Itu kan doa itu kan bagian dari bernyanyi itu kan juga berdoa juga gitu kan ya. Ini yang rasanya juga boleh kita tumbuhkan gitu kan ya, boleh kita tumbuhkan. Atau bahkan nanti kalau Bu Desi punya kreativitas untuk lebih lagi gitu kan ya, tumbuhkan aja. Itu kan awalnya kan doa, kata-kata saja, terus kemudian ada yang punya kreativitas untuk dibuat lagu supaya lebih membantu, mempermudah ngafal gitu kan kalau udah dinyanyikan gitu kan ya. Kreativitas seperti itu menjadi cara kita juga menjadi orang yang punya habitus baru untuk punya new spirit gitu kan ya, meneguhkan yang lain. Ternyata lagu itu kan juga viral, membantu banyak orang. Tapi yang jelas nggak masalah. Tidak hanya pas waktu dinyanyikan pada waktu perayaan Ekaristi online, tetapi ketika mau berdoa pun is okay. Nggak masalah selama jauh membantu itu. Gitu Bu Desi. Terima kasih Romo. Udah hafal belum Bu Desi lagunya? Wah, bisa nyanyiin, padahal susah nyanyinya ya. Iya. Saking nganggurnya Romo, karena di rumah ya. Jadi putar terus saja. Satu. Ya, kebayang. Oke, thank you Bu Desi. Ada lagi yang mau bertanya? Yang mau bertanya silahkan ini ya di chat komen saya gitu. Nanti saya bukakan untuk mic-nya. Siapa lagi? Ya, kalau sambil nunggu yang lain
Dua Ya, pertanyaan lagi ya, terakhir. Kalau sambil sambil nunggu yang lain, ada pertanyaan dari saya, Romo. ya, Untuk masa new normal ini kan ada batasan untuk ke gereja. Umat ada batasan seperti itu. Dan banyak 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 dari kita yang tahu ya, umat Katolik berimannya sungguh sangat luar biasa, ya kan, gereja buka pasti semua ingin ke gereja semua seperti itu, ya kan. Eh, ya. Bagaimana tanggapan, saya nggak tahu ya Romo tahu atau tidak, bagaimana tanggapan gereja mengenai hal itu? Apakah batasan itu yang nantinya akan menimbulkan rasa iri terhadap umat satu dengan umat yang lain? Ya kalau kita anggap dari pemerintah 30, kalau 30 aja Romo satu, Koster satu, Miss Dinar dua atau tiga, ya umatnya ya dua gitu, ya kan, sampai sampai 30 gitu. Itu tanggapannya seperti apa dari gereja sendiri seperti itu? Ya. Eh, habitus baru ini harapannya kita semakin punya spirit baru juga, spirit untuk kemudian eh, memahami, punya tenggang rasa bahwa kehidupan kita juga mau berbagi gitu kan ya. Itu yang prinsip yang kemudian harus kita bawa terus gitu kan ya. Semuanya pengen gitu kan ya, semuanya pengen ke gereja, semuanya mungkin kalau bisa tiap hari ke gereja gitu kan ya. Tapi ini yang rasanya juga kita harus menahan diri gitu kan, seperti tadi ibu yang bersalin itu, kita sekarang rasanya sedang situasi itu bersalinnya gitu kan ya. Tunggu sampai kemudian nanti ada vaksinnya, kita sudah disuntik vaksin dan sebagainya sehingga kita bisa menjadi anak yang dilahirkan itu gitu kan ya. Yang jelas ada banyak protokol di setiap daerah akan beda-beda tentunya. Yang pertama itu yang perlu dilihat adalah soal zona hijau. Apakah daerah sana sudah zona hijau atau tidak? Zona hijau itu apa? Zona hijau itu kalau angka PDP, ODP gitu kan, itu menurun atau penderitanya sudah menurun, dan kemudian ada itu merah atau kuning atau udah hijau. Kalau udah hijau itu sangat memungkinkan untuk kemudian mulai membuka gereja. Nah, membuka gerejanya pun ada regulasi, ada tata caranya. 50% dari kapasitasnya. Dari Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan, dari Kementerian Agama sudah mengeluarkan tata aturannya dan sebagainya. Di beberapa gereja, Kuskupan sudah menyiapkan protokolnya juga, tata aturannya. Di slide di situ yang terakhir itu kan di Gereja Katedral Jakarta itu juga sudah mulai mereka merancang gitu kan ya, supaya aman seperti apa, ruang-ruang mana yang bisa kapasitasnya ditambahkan, yang dulu ruang-ruang aula yang tidak dipakai difungsikan lagi supaya kemudian punya ruang kapasitas yang lebih luas dan sebagainya. Dan gereja kemudian dibuat pembatas-pembatas supaya ada jarak 1 meter dan sebagainya. Ini regulasi atau aturan-aturan ini yang kemudian perlu dilihat juga supaya bukan bahwa ini untuk melindungi kita semua. Bukan hanya untuk kepentingan kepentingan pastornya, kepentingan orang-orang tertentu, pengurus gereja saja yang ke gereja gitu ya. Enggak, pengurus ini kepentingan banyak orang. Nah, sempat ngobrol-ngobrol untuk yang di Timika, namanya saya tanya Romo Katedral di sana gimana tata aturannya. Dibuat umpamanya giliran per 2 minggu kalau di sana itu katanya. Jadi minggu pertama, minggu kedua, atau minggu pertama, ketiga itu wilayah ABCDE, minggu kedua dan keempat itu wilayah ini. Wilayah yang lainnya yang tidak bisa itu kemudian ikut yang live streaming dan sebagainya. Ini pelan-pelan. Jadi new normal, habitus baru kita adalah kita mulai menyesuaikan dengan pelan-pelan. Tidak langsung semuanya, ayo ke gereja semuanya. Enggak. Tetapi yuk kita gantian. Yang dulunya semua online, sebagian berangkat ke gereja. Nanti yang sudah ke gereja, minggu depan via online kayak gitu. Ada yang kebijakan seperti itu. Itu sesuai dengan daerahnya masing-masing, sesuai dengan zonanya masing-masing. Apakah daerah saya zona hijau atau tidak? Kapasitas gereja juga diperhitungkan, berapa besar gereja saya, daya tampungnya seperti apa. Itu semuanya sedang dipikirkan oleh gereja-gereja. Untuk Keuskupan Agung Semarang itu karena melihat situasinya mereka memperpanjang untuk misa streamingnya gitu kan ya.
di KAJ itu baru menyiapkan protokol-protokolnya. Di Bali saya mah belum bertanya gimana gitu kan ya. Tetapi yang penting untuk habitus baru dengan spirit baru ini adalah kita belajar disiplin. Orang Indonesia itu kan hebat-hebat gitu kan ya. Seringkali ada aturan itu berarti siap dilanggar gitu kan ya. Kalau sudah undisipliner itu kayak bangga gitu kan ya. Kita sudah, wah saya gini nggak apa-apa loh gitu kan ya. Wah saya bukan lingkungan itu tapi saya ke gereja oke-oke aja loh ya kan. Nggak ada semangat spirit barunya untuk saling menjaganya nggak terbangun seperti itu. Maka kata kuncinya sebenarnya salah satunya adalah soal disiplin. Itu menjadi kata kunci untuk wabah pandemi ini gitu kan ya. Maka salah satu spirit baru adalah membangun kedisiplinan. Oke, membangun kedisiplinan. Semuanya harus disiplin. Oke, pertanyaan terakhir dari Pak Budi ya. Pak Budi, silahkan Pak Budi. Ya, Romo. Ya, Kami lansia ini kan paling belakang nanti untuk ke gereja. Ngatur komininya gimana ini? Komininya bagaimana tuh, Romo? Ya, ya Pak Budi ya. Ya Pak Budi, untuk balita, bayi, lansia itu memang punya perhatian khusus, perlu diperhatikan secara khusus karena ini jadi usia-usia yang rentan. Bahkan di aturan yang new normal itu kan kebijakan karyawan berumur kurang dari 45 tahun diizinkan bekerja, yang 45 tahun bekerja di rumah umpamanya gitu-gitu. Itu kan juga untuk dalam rangka tadi new spirit bahwa kita juga menjaga, tidak hanya menjaga diri tetapi menjaga kehidupan bersama seperti itu. Termasuk menjaga yang usia-usia rentan, bahkan yang bekerja pun yang di kantor yang usia-usia di bawah 45, yang di atas 45 bekerja di rumah. Ini karena untuk saling menjaga ini. Termasuk berkaitan dengan kehidupan di menggereja gitu kan ya. Nanti akan lebih banyak di antar komuninya dan sebagainya. Saya sempat kemarin juga memberi perminyakan Pak Budi di salah satu rumah sakit, meskipun dia tidak kena corona gitu, tetapi tetap kita punya standar untuk saling menjaga seperti itu. Kayak saya pakai masker, saya pakai kacamata Google gitu kan ya, pakai pelindung wajah dan sebagainya, cuci tangan, jaga kebersihan gitu-gitu seperti itu. Tidak banyak kontak fisik dengan pasien. Semua ada prosedurnya seperti itu. Maksud saya adalah ke depan dalam new normal dengan new spirit ini pasti juga ada prosedur-prosedur yang dilakukan. Misalnya ketika memberi komuni, mungkin pemberi komuninya juga pakai masker. Pasti pas menerima komuni buka masker dulu ya Pak Budi ya. Terus kemudian juga tidak deket-deketan ketika doa bersama, gitu kan. Mungkin tidak salaman. Ya seperti biasanya kan salaman dulu dan sebagainya, ucapan terima kasih dan sebagainya, mungkin hanya say hello, menunduk saja gitu kan, tidak atau dengan kata-kata dan sebagainya. Itu seperti itu Pak Budi. Jadi tentu ada kebaruan yang dilakukan, ada sesuatu yang berbeda, bukan berarti itu tidak menghormati atau mungkin oh ini gimana sih orang kok ke rumah saya pakai APD umpamanya gitu kan ya, mau ngasih komuni gitu kan, apa jijik sama saya gitu kan ya. Bukan urusan itu gitu kan ya. Tetapi demi melindungi usia-usia yang rentan ini. Takutnya yang menerima yang memberi komuni ini mungkin bisa kali saya nggak kena nih gitu kan ya. Tapi bisa jadi OTG gitu kan ya. Saya umpamanya 3 hari yang lalu saya tes juga gitu kan ya, non reaktif atau negatif corona. Tapi nggak tahu selama 3 hari ini apakah saya ketika ketemu orang gitu kan ya kena corona lagi gitu kan, itu nggak tahu juga gitu kan, harus tes lagi gitu kan ya. Tapi kan orang tidak bisa tes tiap hari juga gitu kan ya, seperti itu. Maka ini yang dilakukan adalah saling menjaga seperti ini dengan prosedur-prosedur tadi ya, banyak cuci tangannya karena jelas-jelas corona ini kan kalah atau mudah dengan deterjen itu mati gitu kan, seperti itu. Ini yang prosedur-prosedur ini yang harus kita sadari seperti itu. Itu sih Pak Budi.
Ya. Oke, Pak Budi sudah cukup? Oke kayaknya. Ya. Karena sudah malam tapi ada satu lagi mau dia sampai telepon saya katanya Ya. mau bertanya terus. Pokoknya dia harus bertanya gitu. Boleh, Jadi boleh. ini benar-benar Ya, terakhir ya silakan. semuanya ya. Ya. Oke, Rita silakan. Sampai nelpon loh. Iya, sampai Oh iya telepon. ya Rita. Pertanyaan saya sebenarnya yang kedua sudah terjawab tadi sama Romo. Tadi pertanyaan Pak Budi bahwa setelah new normal nanti bagaimana, apakah penerimaan komuni bagaimana, karena kalau saya kembali lagi kepada pertanyaan Chris sebelum, jadi ini campur aduk nih di otaknya. Jadi kalau Chris bertanya bahwa pada saat new normal nanti gereja pada saat dibuka kan akan berbondong-bondong umat ke sana. Kalau saya kebalikannya, tapi pada saat new normal nanti saya malah berpikir bahwa yang datang justru sedikit. Apalagi kita melihat bahwa pada awal-awal pandemi kan sebelum menjadi penutupan gereja itu kan yang datang ke gereja makin menurun karena menghindari untuk perkumpulan juga dan untuk menghindari takut tertular lah istilahnya, karena saya sendiri pun di detensi terakhir juga ada kekhawatiran kalau saya masih nekat bagaimana nanti gitu loh. Nah, jadi pertanyaannya dari sisi gereja pun melihat bahwa apakah nanti setelah ada new normal justru animo umat yang kemarin itu makin menyusut sambil menunggu apakah tahun depan baru umat pada ke gereja atau gimana gitu loh. Ya. Maksudnya kehilangan iman ya, kehilangan iman. Ya, apalagi yang kita kan tahu banyak juga umat-umat yang datang cuma pada saat dekat-dekat komuni. Mumpung sekarang tidak ada ke gereja pun akhirnya kan mungkinkah dia menonton dari streaming, apalagi kuota juga makin berkurang gitu kan. Sedangkan untuk misa di TVRI saya lihat bukannya ada sempat terstop ya untuk misa Ekaristi hari Minggu. Ya. Ya. Apalagi ini ya Rit, keenakan di rumah gitu kan ya, nggak usah bergerak gitu kan ya. Iya, misalnya jam 10 makin malam, lama-lama jadi jam 10 malam, lama-lama lupa misa harian. Lupa deh belum misa hari Minggu. Lupa. Itu lu apa siapa? Ini curhat ini. Itu curhat, Red. Astaga, belum misa. Maksud saya pun kadang mungkin lolos gitu, lupa kalau karena kenakan hari Minggu bangun bablas jam 1 kan biasanya kan ke gereja pagi, gara-gara sekarang nggak ke gereja kan lupa nanti saja makin sore, nanti saja makin malam, selesai gitu. Belum ini orang bisa milih gitu kan, saya mau misa kemana, ke Keuskupan Bandung, ke Keuskupan Palembang gitu kan ya. Sampai sekarang juga banyak kalau jam 6 umpamanya itu banyak Pak WIB itu banyak orang berbondong-bondong misa ke Bandung, mau Senior Anton gitu kan ya, mau dari Papua, mau dari mana gitu kan ya. Wah, dengan ini kami tidak harus bisa memilih gitu kan ya, yang kami dalam tanda kutip kami sukai gitu kan ya, kayak gitu-gitu. Ini memang habis memilih kuotanya habis, gimana itu mau? Kasihan deh lo. Ini serius Romo. Serius. Lagi serius semua sampai di sini. Aduh, kuota Anda habis. Nah, itu kan membuat kita bukan saya tidak mau misa, tapi kuotanya habis. Makanya cek kuota sebelum misa gitu kan. Ada satu gitu. Oh iya, benar-benar. Saya ingat waktu di misa di Keuskupan Agung Semarang dia ada mencantumkan sebelum misa pastikan kuota Anda cukup. Iya. Karena kalau saya live gini juga saya jadi kebiasaan, saya hari ini kuotanya masih ada nggak gitu kan ya. Gini, maksud saya gini, perlu di new normal ini kan dengan new spirit itu kan habitus baru itu kan perlu penyesuaian. Penyesuaian baru, sesuatu hal yang baru itu kan perlu waktu gitu kan ya. Perlu waktu yang tidak kemudian langsung normal gitu kan ya. Habitus baru itu perlu proses gitu kan. Proses bisa jadi cepat, bisa jadi lambat gitu kan ya, tergantung
SDM manusianya, tergantung situasi kondisi lingkungan itu kan juga mempengaruhi. Seperti yang saya katakan tadi, ada 3 zona tadi, zona ketakutan, zona belajar, dan zona bertumbuh. Saya contohkan umpamanya di kantor saya di KWI umpamanya. Itu untuk membawa pada zona bertumbuh dan itu perlu terus umpamanya yang masuk adalah komisi ABCDE Senin sampai Rabu, CDEF Kamis sampai Jumat umpamanya. Itu pun masih menawar gitu kan, ya bisa enggak kalau sehari aja 2 hari aja. Ada situasi orang masih pada zona ketakutan gitu kan ya. Padahal kalau kita berani keluar khususnya untuk usia-usia produktif dan kemudian melihat tata aturan protokol, jadi pakai masker pun yang benar loh ya. Saya hari ini mendapatkan banyak foto tokoh-tokoh nasional itu pakai maskernya hanya tutup mulutnya gitu kan ya, hidungnya nggak ditutup gitu kan ya. Terus lebih banyak cuci tangannya, tidak memegang piranti-piranti umum, atau kalau megang pun langsung kemudian pakai hand sanitizer atau pakai tisu dan sebagainya. Terus kemudian jaga jarak ketika ngobrol dengan yang lain dan sebagainya. It is fine gitu kan ya. Saya udah aktivitas gitu kan, saya udah aktivitas meskipun tidak sepadat seperti biasanya, tetapi sudah ke kantor, sudah ke misal di biara-biara, udah mulai saya tumbuhkan dalam diri saya. Saya bertumbuh untuk kemudian saya menjaga prosedur kesehatan, protokol kesehatan, saya bisa saling menjaga yang lain. It is fine gitu kan ya. Kita harus mulai dari diri kita juga memberi spirit pada diri kita bahwa saya juga mau bertumbuh nih. Saya harus move on juga gitu kan ya. Saya tidak bisa mager saja atau menjadi kaum rebahan gitu kan ya, yang hanya tidur, makan, tidur gitu kan ya. Tetapi saya harus juga bergerak gitu kan ya. Bergerak untuk aktivitas yang tentunya membutuhkan pergerakan dari kehidupan saya, tetapi tetap jaga prosedur tadi. Kalau menjaga itu, kita bisa kemudian juga menghindari corona itu. Sehingga kalau Pak Jokowi sampai sempat yang banyak dicerca karena mengatakan berdamai dengan COVID itu, sebenarnya ya COVID itu ada gitu kan ya, mungkin ada di sekitar kita, mungkin dekat, mungkin jauh gitu kan ya. Tetapi bagaimana kita supaya tidak menyentuh COVID itu gitu kan ya, supaya COVID itu tidak datang kepada kita seperti itu. Maka ada prosedur-prosedur kesehatan itu yang ternyata efektif. Di banyak negara itu membuktikan itu. Vienna, Italia, sekarang itu kan udah mulai membuka diri, tapi tetap mereka prosedur Jerman gitu. Saya bertanya kepada mereka semua, prosedur-prosedur yang dilakukan itu aman kok gitu kan ya. Bahkan kalau di Jerman itu saya tanya, loh kok kamu jalan gitu nggak pakai masker? Dia jalan gitu. Ya kami kalau pakai masker kalau pas di public transportation, pas ketika ketemu banyak orang kami pakai masker. Tapi kalau hanya jalan sendiri dan sebagainya enggak. Ini yang rasanya juga perlu kita tadi ya, beriman tapi juga harus ada pengetahuan. Kita baca literatur soal COVID dan sebagainya dari data yang benar, dan kita bagaimana kita memperlakukan COVID itu tidak kemudian kita kalah gitu kan ya, tetapi kita menjadi orang yang bisa mengendalikan dia gitu, menghindari dia dengan prosedur-prosedur kesehatan tadi. Itu sih, Rit. Move on, Rit. Pesawat udah jalan belum ini? Belum jalan. Ini mau Kangen bagaimana pesawat. move on kita? Ya, untuk pertanyaannya sudah. Cuma kalau dari saya ada sedikit saranmu. Kalau untuk bisa live streaming itu harus live streaming. Kan banyak orang yang karena mau ikut di Bandung tapi telat, tapi sudah telat ya nggak apa-apa lah, siaran ulangnya gitu. Puter ulang gitu ya. Nah, puter ulang. Tapi ada godaan dari pertama sampai komuni batin itu gampang dicepetinnya gitu. Nah, kalau itu enggak, Kris. Ya efisien iya, banget kan? ya.
kemuliaan di pause dulu kita ngemil dulu, habis itu di play lagi, habis itu banyak cara ya, itu tapi dari jangan liturgi, diikutin itu. dari Turki rasanya mengeluarkan tata liturgi juga kan. Oke, Tapi memang kasihan. Yap. kalau gitu karena sudah cukup malam, kalau bagi yang tidak kebagian untuk bertanya bisa nanti bertanya sama Romo Hari langsung di IG-nya, langsung di Instagram-nya, karena Romo Hari cukup terkenal di Instagram. Sudah ada centang merahnya ya Romo ya situ ya. Centang apa ya? Nggak dicentangin. Oh, nggak dicentangin. Jadinya nanti bisa langsung bertanya. Maaf Ya. yang tidak punya kesempatan untuk bertanya. Oke, saya balikan ke Koyofi Cesasa, silakan. Pengumuman, Chris. Oh iya, hampir lupa. Untuk pengumumannya yaitu minggu depan kita akan ada gathering lagi. Sudah pasti minggu depan ada gathering lagi di jam yang sama, di tempat yang sama. Dan untuk ID-nya tetap sama, tetapi passwordnya saja yang kita ganti. Jadinya harus update untuk passwordnya, bisa ditanyakan di call centernya ya. Jadi minggu depan kita akan bertemu lagi dengan sesi Q&A seperti ini lagi, talk show lagi seperti ini. Jadinya kalau yang mau bertanya sesuai dengan temanya pada minggu besok bisa dicatat dulu, bisa disiapkan. Oke, dari saya itu aja. Oh ya, terima kasih yang untuk bertugas pada hari ini, Cesasa, Koyofi, dan semuanya juga yang berdoa dari rumah, khususnya untuk Romo Hari yang sudah malam-malam menemani kita. Terima kasih Romo. Oke. Ya, sama-sama. Ya, berikut ya, saya kembalikan kepada Koyofi Cesasa, silakan. Oke, mari kita tutup gathering kita. Kita mau berdoa syafaat. Kita berdoa khususnya pada malam hari ini untuk teman-teman kita yang mungkin mengalami sakit, terlebih untuk Mbak Niken yang sedang menjalani kemoterapi dengan segala kesulitan yang dia hadapi. Tuhan Yesus, kami mohon penyertaan-Mu untuk Mbak Niken. Kau berikan selalu kekuatan dan juga ketabahan, dan juga Kau berkati setiap pengobatan, perawatan yang dia lakukan sehingga dapat membawa kebaikan bagi Mbak Niken. Kita juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga di dalam keluarga kita masing-masing, agar Tuhan selalu menyertai keluarga-keluarga kita masing-masing dalam kondisi pandemi ini dan menghadapi new normal nanti. Dan kami berdoa untuk satu keluarga yang sedang mengalami pertikaian, mohon rahmat kesatuan, perdamaian, serta jalan keluar atas segala masalah-masalah yang dialami. Dan pada saat ini mari kita hening sejenak untuk mengangkat setiap intensi-intensi kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mau satukan setiap doa dan permohonan kami ini dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
Tapi bebaskanlah Tapi kami dari yang bebaskanlah kami jahat. dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan Rahmat Tuhan sertamu. terpujilah Terpujilah engkau engkau dan di antara wanita, wanita, dan dan terpujilah terpujilah buah batu tubuh Yesus. Yesus. Santa Santa Maria Maria, Bunda Allah, Bunda Allah, doakanlah kami doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kami mohon berkat melalui Romo Hari. Tuhan sertamu. Kamu juga. Semoga kita semua, keluarga dan komunitas kita selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat Oke. malam semuanya. Terima kasih untuk boleh bergabung. Boleh dibuka semuanya, Chris. Oke, sudah. Makasih Romo. Sama-sama semuanya, sehat semua ya. Semangat ya. Kasih Romo. Hamida Romo. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Sarangyo. Sarangyo. Lapar lagi yo. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Ya, salam untuk keluarga. Minggu depan ya. Udah di tag Romo di IG. Udah di Thank you. followersnya Aku langsung follow banyak Romo. Romo nanti. Iya, Jangan lupa gila fallback. nih. Aku follow Romo udah lama. Baru aku ngeh. Oh, Romo jangan lupa Oh, fallback. Jangan lupa fallback. Romo artis itu. udah dapat centang. Jangan di fallback Romo. Fallback ya, fallback Romo, fallback. Romo, fallback saya ya. Ya. Ingetin di DM kadang saya Kebanyakan penggemar. Kapan hari ya itu ya Romo ada buat video masak ya Romo ya? Oh, Wah, iya. ya tuh. Pokoknya apapun dieksplorasi pokoknya. New normal. Normal. Daripada Moodnya bengong. harus new normal. Ini kelamaan di kamar Om. Itu Hatta Halilintar itu. Tarik kuning. Apa Besok apa? petir, apa petir. Request Apa Sule? minggu depan merah ya, Maris? Siap, C. Nanti rencananya putih dulu, C. Pink, Pelan-pelan. Romo potong rambut di mana? Hijau, habis hijau biru. Saya dipotong suster di kantor. Pakai punya tugas apa? ada di Instagram tuh. Paksa untuk dipaksa mau susternya. Kumisnya siapa yang potong, Mah?